Ya mungkin untuk di tanah ya agak-agak licin, tapi masih bisa lah ngebantu. Ini cocoknya buat di aspal, pump track, multi terrain lah. Oh, untuk di pump track ya. Ya, tapi kalau kata saya ini masih cocok di tanah. Meskipun ya agak licin. Ya kalau yang untuk yang pro mungkin bisa ya Om ya. Kalau yang untuk yang nyubi ya rada gageolan. Iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, kembali lagi. Kali ini kita akan coba bahas trik dasar kita riding di trek sepeda. Banyak nih pemula-pemula yang ya kurang paham lah gimana cara ridingnya. Dia main hajar-hajar aja, jadinya kan jatuh. Kebetulan kita sekarang ada Om Aris ya. Om Aris, kita akan sedikit berbagi trik dan tips gimana nih caranya riding di trek-trek sepeda biar kita bisa ya safety lah, meminimalkan untuk biar nggak crash ya. Ya. Ini kita akan ngebahas apa nih? Ya mungkin dari pertama sih kalau mau riding, pengen meningkatin skill nih, ya kita belajar bareng-bareng lah. Yang pertama sih dari dasarnya kita harus bisa corneringnya, ya. Terus cara pumping. Biasanya bunny hop ya Om ya. Nah, terus kita bunny hop untuk melewati obstacle seperti akar, batu atau seperti apa yang mungkin medannya yang sulit untuk diterjal sama ban, itu mungkin bisa dilewati bunny hop. Opsi keduanya mungkin bisa dengan manual, dengan mengangkat ban depan yang dilindas misalnya akar sama ban belakang. Kalau manual itu berarti kita yang kena tanah itu ban belakang aja ban belakang aja. Dan yang mungkin yang terakhir, cara kita crash seperti apa untuk meminimalisir cedera. Istilahnya gimana caranya jatuh yang baik guys. Ya, nah, seperti ini ada teorinya. Kita nggak asal jatuh kan, kalau nggak punya ilmunya ya bisa patah lah, bisa ini ya. Ya, dan mungkin yang terakhir ya mungkin dari pemilihan ban, pemilihan komponen yang lain. Oh, itu bisa beda-beda ya? Ya, tergantung sangat pengaruh medannya. Tergantung medan, karakter tanah, terus cuaca lagi hujan atau kering. Ternyata geng, banyak nih teori-teori yang bagi pemula yang nggak tahu. Ternyata ban juga pengaruh, bukan hanya skill. Ya kalau kita nggak tahu ilmunya kan jadinya di lapangan malah banyak cedera lah gitu. Nah ini untuk kelanjutannya gimana kita lihat geng ya, gimana trik-trik dari Om Aris, trik dasar kita riding di trek sepeda. Oke geng, see you. Nah ini geng, gimana kalau kita medannya medan basah, kita pemilihan bannya seperti apa? Ya mungkin yang ada sekarang ini Magic Mary, Swelby Magic Mary. Ini buat yang basah. Kalau Magic Mary sih basah bisa, segala medan lah istilahnya. kering bisa. Ya, dilihat dari kembangnya, dia lebih tajam. Ya, mungkin seperti itu. Oke, kita lihat lagi untuk next pemilihan bannya geng. Semangat. Totalitas Ini ban naon ya? Bukan ada apa. Nah, itu. Oke geng, ini next pemilihan ban yang kedua. Ini Minion DHF DHR. Ya, Dari Maxxis ya. ini dari Maxxis untuk ban kering. Cocok. Ya, mungkin kembangnya agak terlalu setinggi Swelby ya. Dia lebih rolling juga, agak apa sih? Dari lihat kembangnya sih lebih rolling, terus ya ini untuk kering aja sih.
Biasanya kalau saya mau basah mau kering ya hajar aja Om. Iya. Ya, tapi mungkin upgrade paling kerasa tuh dari ban sebenarnya. Kalau mau upgrade pertama tuh ban itu yang paling kerasa. Ya biar kita safety kan ban juga harus terhadap. Iya. Itu paling kerasa ban. Apalagi kalau cornering terus medan-medan yang banyak belokannya pasti kerasa. Tapi yang poin tadi yang pertama itu yang Swabi itu becek atau istilahnya kan ada yang semi kalau apa ya kalau Sunda mah emel. Nah, ini yang si Magic Mary itu baiknya di track yang gimana, kalau basah yang becek atau gimana? Mungkin kering lebih enak, basah masih bisa. Gitu, masih bisa. Biasanya kalau kita pengen segala medan ya ini yang Swabi Magic Mary atau Maxxis ini DHR tuh harusnya lebih belakang, disimpan di belakang. DHR disimpan di depan. DHR tuh downhill rear belakang. Yang DHF itu yang front. Ini rear. Nah, kenapa ini disimpan di belakang? Di depan si yang rearnya? Karena dia pinginnya lebih grip. Bisa nyekram. Karena kan yang depan tuh kalau kita slide itu lebih berbahaya. Kita ngontrol yang belakang meskipun istilahnya lari-lari, kalau yang depan stabil itu masih aman. Kalau untuk ukuran nih Om, biasanya kan ada ukuran kayak motor GP kan istilahnya yang belakang lebih gede ya. Nah, yang depan kecil. Nah, kalau sepeda itu bagusnya gimana idealnya? Idealnya biasanya yang depan lebih gede. Kalau sepeda depan lebih gede malah. Iya. Karena kan yang belakang ya, kalau yang depan kita bisa kontrol pakai tangan, lebih kontrol sama tangan meskipun berat. Kalau yang belakang kita pengen kontrol kan harus pakai kaki gitu. Jadi biasanya kalau sepeda itu kebalikan dari motor ya? Iya, seperti itu. Jadi untuk pemula-pemula bisa nih rekomen banget dari Om Haris. Ya, dan pemilihan ukuran ban ya. Pemilihan ukuran ban, kita lihat medan dulu. Kalau misalnya medannya tidak terlalu rough, tidak terlalu garinjulan lah kalau bahasa Sundanya, itu bisa pakai ban kecil aja, dia lebih rolling. Kalau kayak Rock Garden gitu gimana? Kalau Rock Garden pasain 230 ke atas, itu menjaga supaya ban dalam tidak bocor. Kita next pemilihan ban nih. Kebetulan kita cari mana deh? Nah ini Om, untuk yang ban kayak gini nih, apakah cocok nggak ini untuk di tanah ini? Ini ban masih cocok untuk di tanah. Dilihat dari kembangnya, ya tinggi sih. Masih bisa. Cuman yang ngebedain mungkin dari material komponnya. Kalau mungkin dari Maxxis atau Swelby komponnya lebih soft. Jadi kalau mending juga lebih gigit, lebih ngegrip. Kalau yang biasa-biasa mungkin licin ya kan. Kalau yang biasa-biasa lebih keras, otomatis agak licin. Tapi masih kebantu dengan desain kembangnya. Ini kan cocok buat di tanah, jadi lebih ngegrip. Dari mungkin kebantu sama si kembangnya aja. Berarti masih layak juga. Masih layak. Bermain di tanah ya. Bermain di tanah dengan kondisi jalannya yang mungkin tidak terlalu rough. Itulah dari segi pemilihan ban. Sekarang ke trik kembali gimana nih safety, cara ridingnya guys. Oke, lanjut next. Nah, ini untuk ban dari Kenda ya. Kenda small block 8. Small block. Nah, ini kok ke kembang-kembangnya kecil ya? Kecil-kecil Om. Gimana nih, Man? Kayaknya licin ya? Ya, mungkin untuk di tanah ya agak-agak licin. Tapi masih bisa lah ngebantu. Ini cocoknya buat di aspal, pump track, multi terrain lah. Untuk di pump track ya? Ya, tapi kalau kata saya ini masih cocok di tanah. Meskipun ya agak licin. Ya kalau yang untuk yang pro mungkin bisa ya Om ya. Kalau yang untuk yang nyubi ya rada gageolan. Ya sih. Tapi ini menurut saya paling worth it lah harganya. Nah, masih terjangkau. Ini geng untuk pemula kan biasanya dia terpaku dari harga ya. Ya mungkin.
Nah, untuk yang kelas ya kita kayak saya pas-pasan ya. Oh, ya saya juga. Bisa rekomen nih dari Om Aris, pilih tenda yang tipe ini nih, Small block egg. Kalau Worth it banget bisa dari segi harga. carinya ada dua pilihan ini tuh, yang folding. Yang folding tuh si bannya kalau dibuka itu bisa dilipat. Yang lentur ya Om ya? Ya, yang lentur. Kalau ada yang lagi satu lagi yang dari Cina itu wire itu lebih keras. Kalau saya saranin cari yang folding ini. Yang bisa dilipat ya. Kalau cari di pasaran, cari bannya yang bisa dilipat. Bagi pemula-pemula ini rekomen banget nih. Ya dari segi harga mungkin worth it ya. Iya. Kita manual. Ya Om. Cara kalau misalkan ada akar, kita tekniknya harus gimana nih? Oh, ini akar posisinya kan lurus, dia malang lurus gitu kan. Iya. Itu masih bisa diantisipasi dengan trik manual. Dengan mengangkat ban depan yang ditabrak ban belakang aja, itu masih bisa. Berarti yang ban depannya yang angkat ya. Iya. Oke, dan gimana nih kita lihat trik dari Om Haris manual. Siap. Nah itu guys, triknya gimana menghadapi akar kita biar nggak crash kalau sudah mati jalike ya Om ya. Iya. Kita dimanualin bisa. Nah untuk next triknya mungkin pakai istilahnya bunny hop ya Om. Iya, banyak. Bunny hop. Nah gimana caranya geng? Kita lihat. Ya, mungkin untuk bunny hop cocok buat di akar ketika si medannya basah dan si akarnya miring dari jalan. Seperti ini halnya. Oh iya, nggak kalau tadi kan lurus ya Om ya. Lurus. Ini akarnya Agak udah miring, nyerong-nyerong. agak nyerong. Terus kalau misalnya kena air, kena hujan, dia jadi licin. Kalau Iya, di betul. manual itu sangat berbahaya. Mungkin ban belakang bisa geser. Makanya Iya, mungkin iya, iya. harus di bunny hop kalau hujan. Jadi ini geng buat pemula nih. Jadi tidak selalu kita main manual. Ada trik-trik tertentu. Kalau akar gini kita harus berpikir cepat ya Om ya. Iya. Oh ini harus main bunny hop. Nah ini harus manual. Ya, dan mungkin cari yang paling efisien apa misalnya. Kalau misalnya masih bisa di manual, kita manual. Kalau bunny hop itu mungkin agak menguras tenaga, tapi ya itu buat keselamatan kita. Betul, kita mengurangi resiko untuk crash nih. Oke, ini akar yang seperti ini kita bunny hop. Nah gimana trik cara bunny hop? Kita lihat dari Om Aris. Nah, ini medan seperti ini, kalau kita gak kontrol tangan, itu bisa oleng. Kalau nggak dipumping, Berarti harus kuat ya. harus kuat tangannya. Nah, kenapa awal pertamanya harus bisa menguasai trik pumping terlebih dahulu? Karena yang jadi tumpuan kontrol kita kan tangan, dan itu harus dibarengin dengan olahraga seperti minimal push up. Harus sering push up. Harus ya? sering push up, jadi agar otot-otot kita lebih kuat, nahan biar stabil, kecepatan Ya, tinggi. gitu geng. Kita lihat gimana cara pumping versi Om Aris. Kita lihat geng. Jadi goes ya.
Oke geng, nih next trip dari Om Aris kita pakai trik berem. Ya, berem itu sama dengan cara kita belok ya. Cornering, berem tuh si treknya belokan. Ada dua macam. Yang pertama beremnya itu buatan manusia ya, jadi dibentuk di shaping. Itu biasanya kita temui di bike park. Untuk yang riding di trabas atau trail ya, atau Trek alami. Jadi trek alami, berem itu udah secara alami ngebentuk berem ya. membentuk berem itu ada caranya masing-masing. Oh, beda-beda, beda-beda. Cara riding di bike park, cara riding di trail kayak gimana. Nah ini kalau yang untuk yang sekarang itu kita berem yang secara alami ya, di ininya bukan buatan ya rider lah, buatan kita sendiri. Ya, ini terbentuk secara alami, mungkin dari hanya digging saja, dipacul-pacul saja mungkin. Ini terbentuk seperti ini karena mungkin banyak sekali goeser ya mau masuk sini, jadi akhirnya kebentuk secara alami, sendiri. Akhirnya terbentuk seperti ini. Dan akhirnya ada mungkin terbentuk shaping berem sedikit. Oke, gimana nih kalau kita ketemu dengan berem seperti ini? Trik caranya kita biar bisa lolos, bisa safety, kita lihat geng. Oke? Oke. Itu tadi berem versi Om Haris untuk yang secara alami ya, bukan bike park. Jadi tips saya kalau secara cornering berem, biasanya kan kita nggak bisa keprediksi kalau diri riding secara alami. Kita kan nggak tahu di depan seperti apa. Kecuali kan di bike park, line-nya jelas, ridingnya jelas, obstacle-nya pun kita tahu kan. Betul. Sebelah mana. Kalau di trail kita nggak bisa prediksi. Makanya caranya biasanya untuk cornering tajam, si pedal bisa kita belok ke kanan. Pedal yang kiri itu berada di bawah agar supaya si beban sepeda tuh ketekan gini. Jadi kita seimbang, kita belok ke kanan, ditekan dengan kiri. Jadi lebih seimbang. Jadi kaki kiri yang menekan ya, kaki kiri yang menekan, terus tangan belok ke kanan, agak seperti trik yang tadi, harus dipumping. Kayak ada yang rider-rider yang suka ngepot itu sebetulnya bukan di rem ya Om ya? Bukan di rem, itu slide. Itu lebih enak sih. Lebih enak ya, semua benan bisa mau berem bike park ataupun berem yang alami. Kalau kita udah tahu caranya sih, itu bisa-bisa aja. Mending di slide gitu ya? Ya, di slide sih buat gaya-gayaan, tapi kalau buat safety mah mungkin cara yang tadi lah, itu lebih mungkin di bike park kita bisa lebih cepat, lebih flow. Kalau sudah bosan mungkin bisa dicoba slide seperti tadi. Ya ternyata itu geng, banyak yang rider yang kayak di ngepot tuh ternyata bukan di rem, itu di slide kaki yang bermain ya. Kaki yang bermain. Kalau yang tadi mungkin berem natural untuk belokan tajam, belokan negatif, yang artinya flat, belokan tapi flat, gak kayak agak belok. Jadi dia flat tapi belok gitu, itu kan tajam, butuh keseimbangan, makanya belok. Itu kan pasti momentumnya kita bergerak lurus. Betul. Kita belok ke kanan misalnya, harus ditekan pakai kaki. Misalnya kita belok ke kanan, sampelnya belok ke kanan, yang neken kaki kiri. Oke, itu dia geng. Ternyata saya juga baru tahu nih, dikirainnya dia pakai rem, ternyata bukan geng. Oke geng, kita lihat gimana next trick dari Om Aris. Skidot geng. Oke geng, ini kita
di berem yang istilahnya ini bikinan bukan secara alami. Ini kita yang bikin, istilahnya builder-builder yang bikin. Nah, jadi mungkin berem seperti ini dibentuk pakai pakai pacul ya, istilahnya pakai tenaga manusia, dibentuk miring seperti ini belokannya agar supaya belok tuh lebih flow, lebih nyaman dan bisa lebih cepat juga sih. Dan ternyata di sini ada beberapa belokan nih, sangat banyak corneringnya, dan cara beloknya pun berbeda dengan versi yang trail tadi. Oke, jadi kita lihat gimana trik cara kita kalau nemu berem kayak seperti ini ya. Oke, kita lihat gimana triknya. Oke geng, nah itu trik dari Om Aris cara ngeberem. Nah ini untuk posisi kaki itu kita harusnya gimana nih Om? Untuk berem seperti ini yang sebutkan tadi, berem bike park. Kalau kita sudah merasa yakin dan pede dan bisa main di pump track atau trik pumping, pedalnya posisinya tetap tidak berubah seperti yang pedal di trail tadi, di tempat-tempat natural. Jadi belok kanan, kaki kiri harus di bawah. Kalau yang ini, yang trail seperti itu. Untuk yang bike park, dia posisinya tetap lurus gitu Om ya? Ya lurus, dan itu lebih enak pumping, lebih jadi istilahnya combine antara cara pumping dengan cornering. Itu jadi lebih enak karena menjaga agar supaya si pedal tuh gak kena, misalnya ada halangan ada akar, ada batu, jadi ya pedal tetap di posisi tengah dan lebih ngedorong pumping sama kaki lebih enak. Itu untuk posisi kaki lebih tergantung rider atau kita harus ada posisi tertentu, kalau misalkan kaki kanan di depan atau kaki kiri di belakang, atau ya gimana kita nyaman? Ya itu tergantung ridernya. Nyamannya kita di mana? Itu pasti harus disetting dari awal. Maksudnya kebiasaan lah itu. Dari awal kita yang kaki kanan di depan, apa kaki kiri di depan. Jadi gak ada patokan ya? Gak ada patokan. Ya. Cuman nanti mungkin kelemahannya, ada kelemahan mungkin kaki kiri, misalnya lemah ke kanan atau ke kiri gitu. Ada satu kekurangan. Mungkin itu mah wajar lah. Nah ini Om, saya dengar katanya kalau ngeberem gini itu posisi mata kita lihat pas berem itu menentukan juga kita si ban itu mau kemana nih arahnya. Ya, kalau posisi mata jangan tertuju pada ban, tapi kita lihat ke depan, fokus apa yang obstacle di depan, itu yang kita kejar, maksudnya itu yang kita lihat. Nah, jadi jangan lihat kita belok lihat ban nih, itu sangat berbahaya kan. Itu kita nggak tahu, oh ini ada akar atau batu di depannya kayak gitu ya. Jadi saat belok kita rasain aja, kita rasain dengan pumping yang tadi, baru kita lihat fokus ke depan. Ini beremnya ke kiri ada batu nggak gitu. Berarti kita harus fokus tetap ya minimal 2 meteran lah Om ya. Ya, kita jadi fokus jarak pandang mungkin 2 sampai 3 meter. Oke, itu dia geng. Kita jadi untuk pemula-pemula ini biasanya ya terkait saya dulu gitu. Kita lihatnya ke ban, takutnya ban ada batu, padahal itu salah Om ya. Salah. Ya, itu bisa dibetulkan ketika belokannya tajam sekali. Ya itu dia geng, tips dari Om Aris untuk teknik-teknik mungkin dari Om Aris itu dulu geng. Nanti mungkin next kita konsul lagi dengan Om Aris. Oke geng, itulah
tips dan trik dari Om Aris untuk riding di bike park atau di alam ya. Ya. Nah, mungkin ada ya pesan-pesan lagi Om yang mau disampaikan untuk pemula-pemula nih riding di trek sepeda. Ya, ini adalah poin paling penting ya. Kita harus mengutamakan keselamatan dalam riding tersebut. Nah, mungkin ini ada beberapa simple tools untuk kalian yang baru mulai. Pertama mungkin sarung tangan dan celananya seperti ini. Dia agak stretch, jadi biar pas saat goes tidak terlalu ngetat. Mungkin kalau pakai jeans bisa lecet. Nah, mungkin bahan-bahan polyester seperti ini jeansnya. Terus kaos juga mungkin bahan jersey seperti ini biar bisa menyerap keringat. Dan tidak lupa mungkin tambahannya masih banyak sih, protektor, deker, dan keni, itu segala macam wajib lah dipakai untuk di bike park dan di trail pun. Dan tidak lupa sepatu, wajib ya pakai sepatu, jangan sampai Kena jepit, jangan nanti ke masuk rantai lah, masuk ke jari-jari, itu aduh sangat bahaya. Kalau nggak pakai sepatu, saya mengalami yang namanya riding nggak pakai sepatu itu pasti lecet-lecet lah. Kenapa saya nggak tahu juga, pasti itu lecet-lecet. Jadi pedal-pedal pada tajam ya. Pada tajam, terus kena kaki juga kan, lumayan banyak sekali yang cacat deh selama ini. Nah, yang paling penting nih ya, helm. Nah, Helm ini kepala nih geng nih. ini sangat-sangat penting, mau dimanapun, mau kapanpun. Kalau kita riding, mau itu apakah itu roda dua ya, mau motor, mau sepeda, helm paling penting. Jangan lupain helm lah. Kalau misalnya kita riding, kita kan nggak tahu. Ya oke, hari ini selamatnya, kita nggak tahu ke belakang seperti apa. Nah, istilahnya kita antisipasi aja. Yang namanya crash, kecelakaan, kita kan nggak tahu ya Om ya. Walaupun kita ngerasa nih udah sering nih main di sini, tapi kalau udah waktunya crash, ya gimana? Mungkin ya helm itu sangat-sangat penting kan, itu semua iya kepala paling penting. Dan ini mungkin saya jelaskan ada beberapa macam helm ya. Untuk di bike park seperti apa, untuk riding masuk kebun ya, trail riding seperti apa ya. Yang ini pertama, helm full face. Ini hanya cocok untuk di bike park, karena bike park tuh kita pasti jalannya flowy, kita tahu riding itu pasti kencang ya Om. Kalau riding di bike park tuh, karena kan kita tahu obstacle yang mau dilewatin seperti apa, kita udah tahu pasti karena memang bike park itu treknya istilahnya udah dibikin sama builder sendiri ya. Builder sendiri pasti lebih kenceng dan harus lebih safety dan lebih cocok. Dari style pun lebih cocok ya untuk full face. Nah, yang kedua, ini helm sebutnya half face mungkin, atau batok lah, atau seperti apa, mungkin tidak full face, istilahnya setengah. Kalau helm half face seperti ini cocoknya buat trail riding aja sih. Ya nanti mungkin pakai nanjak, pakai sehari-hari, ini lebih cocok. Kalau helm full face dipakai sehari-hari, aduh janganlah, itu berat, satu berat terus pengap lagi. Nah, ini cocoknya untuk di bike park, di jalan-jalan turun, untuk full face. Untuk yang batok-batok seperti ini, itu mungkin sehari-hari lebih enak. Dan kalaupun nggak ada helm full face, kita mampu beli helm batok atau half face seperti ini, tidak apa-apa, itu masih diperbolehkan di bike park, asal pakai helm, pakai full protector. Dan ya itu nanti mungkin ada satu lagi cara jatuh seperti apa yang safety, nanti kita akan bahas lagi ya. Oke, nah itu dia geng, tips dan trik dari Om Haris. Mungkin kalau ada masukan bisa komen-komen di bawah. Dan jangan lupa geng, like dan subscribe ya geng ya, untuk kemajuan channel kita. Oke, next kita bahas untuk next gimana safety riding, cara jatuh yang baik
istilahnya maksudnya bukan yang baik lah. Kita Meminimalisir. meminimalkan ya Ya, cedera. cedera. Oke, geng. Makasih banyak sudah nonton. See you next week.